Halo guys, pada hari ini kita akan mereview sebuah mobil yang fenomenal, yaitu Wuling REV. Ini adalah sebuah mobil yang fenomenal yang pada saat ini banyak digunakan orang-orang untuk mengurangi polusi udara, sekaligus menghemat uang pembelian bensin. Ini guys mobilnya guys. Jadi ini adalah Wuling REV. Ini merupakan mobil elektrik yang saat ini banyak dipakai di Indonesia. Jadi ini adalah mobil yang paling banyak dipakai di Indonesia. Ya, tampilannya sih sangat sederhana sekali guys. Sangat sederhana sekali. Ruang kabinnya tergolong cukup besar lah ini ya, kalau dibandingkan dengan tampilan eksterior yang tampak kelihatan kecil. Ini adalah tampilan bagian dalam Wuling REV ya. Ruang kakinya besar sekali dan tidak ada separator atau pemisah antara sebelah kiri maupun sebelah kanan bagian depan. Ini adalah bagian dalamnya ya. Ini cukup untuk duduk dua orang dewasa. Oke guys. Dan ini Anda bisa melihat di sini bahwa saya langsung mencolok atau mencas mobil ini langsung ke sumber listrik. Wah, ya, jadi saya tidak memerlukan tambahan apapun ya. Jadi ini simpel dan praktis ya. Walaupun memang pengisiannya agak lambat, tetapi bagi saya itu cukup memuaskan karena sehari-hari saya hanya habis sekitar 30% untuk penggunaan baterainya. Jadi ini sangat-sangat simple dan praktis guys. Oke guys, kita cabut dulu ininya, apa namanya, chargernya ini. Oke. Jadi mobil ini sangat praktis sekali dan sangat simpel sekali, dan tentunya tidak perlu membeli bensin ataupun kita membeli oli karena dia tidak membutuhkan oli dan juga tidak membutuhkan tetek bengek lain-lain seperti cairan pendingin ya, karena dia menggunakan baterai lithium ion fosfat. Dan kekurangannya adalah, salah satunya adalah ini, spionnya ini harus diretraksi manual ya. Agak kotor guys karena kemarin hujan-hujanan ini pakai mobil ini. Dan inilah tempat atau port chargingnya, simple dan praktis. Jadi nah, inilah kekurangan dia, retraksi manual ya pada spionnya. Jadi mobil ini sangat-sangat murah untuk maintenance-nya, dan bahan bakarnya juga menggunakan listrik yang harganya relatif murah dibandingkan dengan bensin. Mari kita coba guys kendaraan ini guys. Halo guys, jadi kita menggunakan mobil REV pada saat ini, dan Anda bisa melihat bahwa di belakang ini ternyata ada anak-anak. Permisi. Nah, itu ada anak kami yang usianya 10 tahun, 11 tahun sekarang,
dia cukup sekali ternyata duduk di belakang dengan posisi yang nyaman. Aduh, tuh lihat, mereka berdua ternyata cukup duduk di belakang berdua. Nah, masalahnya adalah yang menjadi kendala adalah bahwa ternyata anak-anak ini bisa berebutan tempat karena ada yang minta duduk di depan. Karena di belakang ini tidak tahu kenapa, mungkin terasa seperti ditaruh di bagasi, mungkin ya seperti itu. Dia suka duduk di depan aja. Nah, ini lihat. Nah, ini kami cukup berlima di dalam mobil sekecil ini. Yang orang bilang ini mobil pasti hanya muat 2 orang, tapi ternyata bisa dimuatin oleh 5 orang. Ya, tiga ukuran orang dewasa, badan orang dewasa ya, termasuk anak kami yang usia 11 tahun dan juga 2 orang anak kecil. Saya akan mencoba untuk menyalakan Bluetooth-nya ya. Bluetooth lagu pada mobil ini. Satu aja ya. Hubungkan Bluetooth dengan Andre. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, udah terhubung. Oke. Kita melanjutkan perjalanan kita guys dengan menggunakan Wuling Air EV ya. Kita menggunakan mobil ini di jalanan kota di Pulau Bali. Ya, ini jalan di Bali ini dia sangat kecil ya guys. Ini jalannya ini cuma ya seperti ini ya. Sangat cocok sekali menggunakan REV ya pada kondisi jalan seperti ini. Saya senangnya menggunakan mobil listrik ini adalah satu ya, kita nggak perlu beli bensin. Ya bayangkan aja 1 liter bensin ya, biasanya menggunakan Pertamax itu di harga sekitar 14 ribuan kan. Ya cukup mahal itu dengan menggunakan bensin. Bayangkan aja kalau kita menggunakan Wuling REV ya, dengan jarak tempuhnya 300 km dengan kapasitas baterainya 24 kWh ya, dikalikan aja 1.500 ya. Ya itu kurang lebih ya dapat Rp50.000 ya, atau Rp55.000. Itu sekali ngecas untuk jarak tempuh 300 km.
kalau membeli Pertamax itu mungkin sekitar 400.000 rupiah dengan menggunakan mobil sekelas misalkannya Wuling Almas CR-V atau sejenisnya, yaitu mungkin hanya memiliki jarak tempuh sekitar 300 kilo atau 350 kilo. Jadi dengan 400.000 rupiah itu bisa menempuh jarak 300 km sampai 350 km pada mobil bensin. Tapi menggunakan mobil listrik itu hanya butuh 50.000 rupiah untuk 300 km. Nah, orang itu sering nanya, Mas atau beli ini gimana mobilnya? Nah, pertanyaan paling pertama itu yang ditanyakan oleh orang itu ngecasnya di mana? Nah, untuk ngecas mobil ini atau mengisi baterai mobil ini itu Anda dapat lakukan di rumah sendiri, tetapi dengan syarat kapasitas rumah itu wattnya adalah 2200 watt, itu minimal. Nomor 2, pertanyaannya yang lain adalah berapa lama harus ngecas Mas atau beli untuk kendaraan listrik ini? Jadi begini, kalau kita ngecas mobil listrik ini sampai dengan kondisi dari 0 sampai dengan penuh, itu ya makan waktu lama, bisa sampai 8 sampai 14 jam tergantung dari daya yang dikeluarkan. Nah, untuk mobil REV yang long range ini dia sudah support untuk fast charging sampai dengan 7700 watt. Ya, jadi lebih cepat untuk pengisiannya. Nah, tetapi untuk pemakaian sehari-hari itu saya hanya menghabiskan baterai itu paling banter 30%. Ya, 30% ya, atau jarak tempuh sekitar 100 km. Nah, jadi itu harian yang saya pakai untuk bekerja, bahkan untuk mengajak anak jalan-jalan keliling kota. Jadi hanya 100 km. Nah, sampai rumah mau tidur ya ini dicas ya. Jadi dia dicas ya, besok pagi tinggal kita pakai, tinggal muter-muter lagi gitu loh. Jadi tidak perlu repot kita mencari SPKLU gitu loh. Nggak perlu repot untuk mencari SPKLU. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah ini bisa dibawa keluar kota? Jawabannya bisa. Ya, berhubung saya tinggal di Pulau Bali, ini kan pulau dengan luas ya kurang lebih 5.000 km persegi. Jadi kalau misalkannya mobil ini saya bawa misalnya ke Singaraja, pulang pergi itu masih punya sisa baterai itu 20%. Jadi untuk luar kota di dalam Bali itu masih oke lah. Nah, tetapi kalau kita bawa ini ke Jawa atau Jakarta, misalkannya ke Yogyakarta, ke Jakarta, ke Surabaya, yang menjadi masalah itu adalah satu, tentunya perjalanannya akan menjadi lebih lama ya, karena nanti setiap jarak tempuh misalnya 250 kilo itu pasti dia harus dicas gitu loh, dan itu kan membutuhkan waktu ya, misalnya dengan fast chargingnya aja yang 7700 watt itu dia butuh waktu kurang lebih sekitar 4 jam ya. Tentunya kalau untuk perjalanan luar kota itu akan menyita waktu yang cukup lama. Jadi kalau dibilang mobil listrik ini apakah bisa dipakai untuk dibawa keluar kota dalam jarak yang jauh, jawabannya bisa, tetapi tentunya Anda akan membutuhkan waktu yang lama di jalan karena Anda harus melakukan charging pada mobil ini ya, khususnya mobil REV ini. Nah, khususnya untuk baterai, mobil ini menggunakan baterai lithium ion fosfat ya. Jadi bukan lithium ion seperti yang digunakan pada mobil Tesla ataupun pada mobil Hyundai. Jadi dia menggunakan lithium ion fosfat sama seperti yang dipakai oleh pabrikan mobil Cina BYD, dan kebanyakan di Cina itu menggunakan lithium ion fosfat ya. DFSK juga menggunakan
lithium ion fosfat. Nah, keunggulan baterai lithium ion fosfat ini adalah satu, dia tidak memerlukan cairan pendingin, dia tidak memerlukan cooler tambahan ya. Jadi kalau di Hyundai Ioniq dia memerlukan sirkulasi cairan pendingin. Jadi cairan pendingin itu akan mendinginkan baterai. Nah, bila mana cairan pendingin ini dia mengalami macet atau mandek sehingga alirannya tidak bisa jalan, itu akan menyebabkan kerusakan pada baterainya atau bahkan juga bisa menyebabkan ledakan. Jadi baterai lithium ion itu kelemahannya adalah dia bisa, ya kalau intercoolernya mati itu bisa meledak atau bisa kembung baterainya. Jadi sangat berbahaya. Nah, lithium ion fosfat dia tidak memerlukan pendingin semacam itu. Dia hanya membutuhkan kipas. Itu pun ketika mobil ini dicas. Jadi ketika mobil ini dicas akan terdengar suara kipas yang menyala untuk mendinginkan baterainya. Tetapi untuk pemakaian seperti ini itu nggak dibutuhkan pendingin sama sekali. Ya, bisa dipahami ya. Jadi lithium ion fosfat itu adalah baterai yang dikembangkan oleh Cina. Dia menggunakan sistem blade. Nah, dulu baterai lithium ion fosfat ini orang nggak mau pakai. Kenapa? Karena dia membutuhkan volume baterai yang besar ya untuk menyimpan daya yang besar. Ya, sehingga tidak praktis untuk diterapkan di dalam kendaraan listrik. Nah, tetapi di Cina itu mereka menggunakan sistem ion blade baterai ya. Jadi bagaimana caranya supaya baterai-baterai itu disusun serapat dan serapi mungkin supaya memiliki muatan energi atau kilowatt yang besar. Jadi mereka memiliki teknologi semacam itu. Dan itu ternyata sangat efektif sekali karena baterai pada REV ini ukurannya kecil ya, kotaknya itu kecil, hanya 24 kWh. Untuk ukuran sebesar ini mobil ini cukup bagus lah ininya, daya yang dia miliki cukup bagus ya, dengan jarak tempuh 300 km. Nah, rata-rata di Cina mobil semacam ini itu dia memiliki jarak tempuh ya sekitar 200 km, 250 km. Tapi di Indonesia kita memiliki REV long range yang memiliki jarak tempuh 300 km. Itu merupakan suatu hal yang membanggakan ya, suatu hal yang bagus sekali. Nah, kemudian untuk perawatannya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya adalah untuk perawatannya bagaimana? Untuk perawatan mobil ini itu cukup diganti oli gardan saja. Oli gardan, kemudian filter AC cukup diganti itu secara rutin ya setiap 20.000 km. Jadi tidak perlu ada biaya untuk oli mesin, oli CVT, bla 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 bla, nggak ada. Jadi mobil ini sangat praktis dan tentunya sangat hemat sekali untuk di kantong Anda. Apalagi kalau Anda pakai untuk bekerja sehari-hari ya, sebagai tunggangan Anda. Jadi sangat nyaman lah mobil ini. Kemudian apakah mobil ini bisa lari kencang? Oh, bisa, dengan maksimal kecepatannya 100 km per jam ya. Dan mobil ini larinya cukup kencang sekali loh, karena dia memiliki torsi yang besar. Torsinya besar, kemudian bodinya ringkas atau praktis. Dia memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Tapi sekali lagi ini bukan mobil untuk balap-balapan ya. Ini mobil yang dibawa untuk kerja sehari-hari, untuk santai ya. Mobil ini bisa menyelip ya, masuk di kemacetan itu dia bisa nyelonong gitu ya, atau nyelip di space yang kecil sehingga bisa menyalip mobil yang lain. Kemudian keunggulannya karena dia kecil, dia bisa masuk di gang-gang itu loh, di gang-gang yang mobil-mobil besar tuh nggak bisa masuk. Jadi sangat menguntungkan sekali. Keuntungan lainnya adalah mobil ini untuk nyari tempat parkirnya gampang. Ya, Anda nggak perlu pusing untuk mencari tempat parkirnya, karena dia kalaupun diparkir di pinggir jalan itu nggak akan menutupi jalan sama sekali, kecuali diparkir di gang ya. Itu menutup jalan orang pasti. Ya, ini menurut saya sangat nyaman lah menurut saya. Nah, sekarang pertanyaannya, baterainya kira-kira bertahan berapa lama, Mas? Ya, kalau
untuk baterai lithium ion fosfat itu dia mulai ada masalah itu kalau sudah sampai 3000 kali pengisian ya, yang saya baca seperti itu. Tapi nanti kita buktikan aja. Dan untuk harga baterainya saya belum mendapatkan jawaban ya. Untuk baterai ini dia berapa harganya, karena baterai Wuling Air-Eve ini dia terbagi dalam 5 modul ya. Seharusnya kalau baterai itu dibuat dari lithium ion fosfat, itu seharusnya baterai itu lebih murah dibandingkan dengan lithium ion, karena lithium ion itu menggunakan bahan baku nikel, karena nikel itu kan mahal. Seharusnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi mobil ini pokoknya ya kalau dibilang ya posisi mengemudinya sih memang seperti ini ya, agak tinggi posisi mengemudinya karena ada baterai di ininya, di bawah joknya nih ya. Tapi lumayan lah menurut saya untuk pemakaian sehari-hari. Ya daripada kita menggunakan mobil bensin ya, itu lumayan loh. Untuk bensin itu harganya cukup mahal ya untuk saat ini. Ya ini santai mobil ini guys. Mobil ini santai banget. Kita turun ini, turun toh. Ini ada jembatan, nih. Kita naik nih. Ini jalannya ya 30 derajat, kita coba naik. Ini enteng sekali guys, sangat enteng mobil ini. Ya toh, saya nggak perlu nginjak pedal dalam-dalam ini, karena torsinya cukup besar untuk mengangkat mobil ini naik ke atas. Toh, iya. Nah ini jalannya kecil loh. Ini jalan di Bali ini ya kayak gini, kecil. Papasan 2 mobil ya seperti ini, dan motor tuh banyak di sini.